Pemirsa, Perdana Menteri China Li Qiang baru saja tiba di Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sore tadi. Kedatangan Perdana Menteri China ke Indonesia disambut oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia Ruslan Ruslani. Kunjungan Li Qiang merupakan bagian dari agenda resmi kenegaraan selama 3 hari, mulai dari 24 hingga 26 Mei 2025. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima Li Qiang di Istana Kepresidenan Jakarta besok pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Pertemuan akan menjadi simbol komitmen Indonesia-China dalam mempererat hubungan bilateral, khususnya di berbagai bidang strategis. Ya, tentunya dengan kunjungannya PM China ini karena beliau kan hadir tidak hanya sendiri tapi juga dengan rombongan pengusahanya. Ada kurang lebih 60 pengusaha yang hadir dan itu adalah pengusaha-pengusaha yang besar, tidak hanya yang sudah berinvestasi di Indonesia tetapi juga yang belum berinvestasi di Indonesia. Dan kebetulan saya juga sudah menemui beberapa sejak kemarin. Dan pada kesempatan ini juga nanti malam kan juga ada dinner gathering yang dimana yang diadakan oleh Kadin, dan itu akan insya Allah juga dihadiri oleh Prime Minister langsung, dan ada 100 pengusaha dari China yang akan hadir dan 100 pengusaha dari Indonesia. Dan ini juga akan disepakati beberapa kesepakatan, dan buat kami tentunya saya sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi sangat menyambut baik karena kita juga melihat implementasinya selama ini juga berjalan dengan baik, terutama di banyak bidang, dan mereka banyak berinvestasi tidak hanya di Jakarta, justru lebih banyak di luar Jakarta. Jadi harapannya ini akan terus meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia, karena kita ketahui bersama China selama beberapa tahun terakhir ini adalah penyumbang nomor 2 dari foreign direct investment ke Indonesia. Tapi kalau itu kita gabung dengan Hong Kong, karena di kita di perhitungannya China dan Hong Kong itu dipisah, itu mereka bisa menjadi nomor 1 sebetulnya sebagai penyumbang investasi. Pemirsa, setelah lebih dari 20 tahun mangkrak, akhirnya tiang monorel yang berada di Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta akan dibongkar. Namun pembongkaran terkendala masalah hukum antara kontraktor dan pelaksana proyek. Puluh tahun sudah tiang monorel yang berada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said Kuningan ini berdiri. Sejak diresmikan pada tahun 2004, tiang monorel mangkrak hingga saat ini. Keberadaannya yang dinilai mengganggu estetika membuat Gubernur Jakarta Pramono Anung gerah. Pramono pun tegaskan akan membongkar tiang-tiang ini. Namun pembongkaran menunggu kasus hukum antara kontraktor dan pelaksana proyek selesai. Acaranya bulan Juni, nanti detailnya biar disampaikan oleh Bu Atika. Itu acara yang cukup besar, salah satu acara yang memang bagi pemerintah Jakarta merupakan acara yang harus diberikan atensi secara khusus. Bahkan Bu Atika mengusulkan bagaimana kalau di bawah planetarium ini ada acara kesenian, fashion show dan sebagainya. Saya bilang, Bu, silakan kita support sepenuhnya karena memang tim ini akan menjadi tempat alternatif kegiatan bagi masyarakat umum di Jakarta. Itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Tadi mungkin bisa dijelaskan aspek permasalahan apa yang sehingga buat ini nggak bisa beroperasi. Jadi monorail berarti akan mau selesaikan. Jadi yang pertama untuk monorail dulu ya. Monorail itu kan sudah diganti dengan LRT. Sekarang tinggal tiang-tiangnya. Ini kan berhenti karena ada persoalan hukum pada waktu itu antara kontraktor, pelaksana, dan sebagainya. Bagi pemerintah Jakarta ini sangat mengganggu. Maka bukan monorailnya yang dilanjutkan, tetapi tiang-tiang yang tidak berfungsi itu akan diapakan? Apakah dibersihkan? Apakah dibuat apa? Tentunya harus ada keputusan untuk itu. Nggak bisa kemudian dibiarkan begitu saja dari waktu ke waktu karena semua orang tidak mau berpikir, tidak mau susah, tidak mau menyentuh persoalan itu. Bagi saya pribadi, saya ingin menyelesaikan itu. Hingga saat ini ada 90 tiang monorel yang mangkrak sepanjang HR Rasuna Said hingga Asia Afrika Jakarta. Pembangunan monorel dimulai pada 2004 saat itu Presiden Megawati Soekarno Putri meresmikan tiang pancang pertama di Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta pada 14 Juni 2024.
Saat itu gubernur dijabat oleh Sutioso. Namun seiring berjalannya waktu, proyek monorail terhenti lantaran investor proyek PT Jakarta Monorail tak mampu memenuhi syarat investasi, yaitu sebesar 144 juta US dollar. Tidak adanya kesepakatan biaya membuat proyek ini terhenti pada tahun 2011. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembangunan tiang konstruksi proyek monorail Jakarta pertama kali berjalan pada 2004 yang dikerjakan konsorsium PT Jakarta Monorail dan Omnico Singapura. Proyek bernilai 670 juta dolar Amerika Serikat pada era Gubernur DKI Sutioso ini mulanya dipegang oleh PT Adikarya. PT Jakarta Monorail melanjutkan pembangunan jalur Casablanca Karet sepanjang sekitar 5 km pada 2006. Namun, proyek ini mangkrak. PT Jakarta Monorail juga telah melakukan uji beban fondasi di jalur monorail Asia Afrika. Pengerjaannya juga terhenti lantaran kontraktor kesulitan mendapatkan dana karena pemerintah tak turut urunan dalam proyek tersebut. Proyek monorail kembali mangkrak sejak 2007. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo lantas menghentikan proyek tersebut. Namun gubernur selanjutnya Joko Widodo alias Jokowi menghidupkan lagi proyek ini dengan beberapa syarat pada Oktober 2013. Proyek masih diserahkan kepada PT Jakarta Monorail. Setahun kemudian Jokowi lengser dari DKI karena terpilih sebagai presiden. Jabatan gubernur digantikan wakilnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok kembali menyetop proyek pada 2015. Karena kontraktor tak bisa memenuhi syarat yang diminta pemerintah DKI, terutama soal kecukupan modal. Pembangunan proyek monorail Jakarta yang menyisakan 90 tiang panjang pun dinilai mengganggu lalu lintas di ibu kota. Setelah 20 tahun, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan akan membongkar tiang-tiang monorail yang berada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan. Namun, pembongkarannya menunggu kasus hukum antara kontraktor dan pelaksana proyek selesai. Siswa tolak ratusan paket menu makan bergizi gratis di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Makanan dengan menu nasi goreng itu diduga basi dan tak layak konsumsi. Sebanyak 712 paket menu makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Bulukumba, Sulawesi Selatan diduga basi. Makanan berupa nasi goreng merah dan nasi goreng kecap ini tampak berair dan beraroma tak sedap. Para siswa pun kompak menolak menu yang dibagikan. Pemda setempat bersama polisi dan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG turun langsung mengecek dapur umum yang menyuplai makanan. Mereka menyatakan akan mengevaluasi penyedia makanan. Sementara pihak SPPG berdalih makanan bukan basi, melainkan basah. Memang persepsi inilah yang menurut kami harus disatukan. Karena yang merasakan anak-anak kita, mereka tidak memakan makanan itu. Evaluasi. Ada yang kami dapatkan itu setelah ada laporan, memang nasinya lembek. Jadi gumpal dia. Kalau saya di lapangan tadi mencoba nasi itu, saya masih makan dan tidak basi. Tadi lembek memang. Itu kan persepsi lagi. Pihak sekolah juga masih mendata kondisi sejumlah siswa yang terlanjur menyantap menu yang dibagikan. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan.